Эй, Майк, ты уже на месте? Прицеп стоит для тебя справа. Свои! Bukan Rusia namanya kalau tidak berperang di wilayah perbatasan. Konflik ini bermula sekitar pada tahun 2015 di kota Tarkov, Norfolk, yaitu ibu kota zona ekonomi khusus antara Rusia dan Eropa. Saat itu Rusia mengirim pasukannya untuk menyelidiki sebuah perusahaan internasional yang ada di kota Tarkov, di mana diketahui perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan ilegal, yaitu pembuatan senjata biologis yang sangat berbahaya dan terlarang. Namun misi pasukan Rusia mendapat perlawanan dari tentara bayaran Yusek yang disewa perusahaan tersebut untuk menjaga aset penting mereka, sehingga kontak senjata antara kedua faksi militer itu pun pecah. PBB yang mengetahui konflik bersenjata tersebut segera turun tangan. Semua warga dievakuasi dan kota Tarkov yang berada di dalam wilayah Norfolk diblokade oleh pemerintahan Rusia. Bersama saya Chandra, inilah alur cerita film perang yang berjudul Escape from Tarkov Raid yang dirilis tahun 2021 dan merupakan sebuah film perang asal Rusia yang dibuat untuk mempromosikan sebuah game dengan judul yang sama. Nah, sebelum lanjut, kita intro dulu. Film dibuka dengan narasi singkat yang menjelaskan, pada tahun 2015 perusahaan internasional bernama Terra Group mengembangkan produksinya di fasilitas zona perdagangan bebas di wilayah Norfolk. Namun ketika laboratorium Terra Group di Tarkov diperiksa, perwakilan otoritas pemerintahan setempat secara paksa dikonfrontasi oleh perusahaan militer swasta yang bernama United Security atau yang disingkat USEC. Terra Group sengaja menyewa tentara bayaran Yusek yang berbasis di barat untuk melindungi dan menutupi kegiatan bisnis ilegal mereka. Konflik ini pun berkecambuk yang akhirnya pihak PBB ikut campur dalam urusan internal Rusia. Несколько часов назад Совбез ООН созвал экстренное совещание из-за очередного обострения в Норвинской области. В минувшие сутки в районе местного морского порта были слышны выстрелы и взрывы артиллерийских мин. Karena konflik bersenjata di wilayah Norfolk yang semakin berlarut-larut, maka wilayah tersebut diblokade oleh pasukan pemerintahan Rusia dan penduduknya dievakuasi. Sementara itu, pasukan perdamaian PBB menghentikan fase konflik tersebut. Tapi perusahaan militer Rusia melanjutkan perang lokal mereka terhadap wilayah yang dikendalikan oleh kelompok geng setempat yang dikenal dengan nama SCAF, yang artinya pemulung. В Норвинской области после эвакуации населения до сих пор сохраняется напряженная обстановка. На блокированных территориях повсеместно орудуют банды мародеров, а в районе Таркова активизировали свою деятельность частные военные компании. Rusia yang masih terus melanjutkan agresi militernya ke wilayah perbatasan zona ekonomi khusus diancam PBB akan mendapatkan sanksi. Tapi Rusia tidak kehabisan akal. Untuk menghadapi Terra Group yang dilindungi pasukan tentara Yusek, diam-diam pemerintahan militer Rusia mendirikan pasukan khusus tentara bayaran yang diberi nama Battle and Counter Assault Recon atau yang disingkat BIR. Tugas pasukan khusus ini adalah menyelidiki kegiatan bisnis ilegal Terra Group dan merebut dokumen rahasianya, serta melawan semua musuh-musuh yang ada di belakang Terra Group. Однако командование миротворческих сил ООН, присутствующих в регионе, скептически относятся к подобным заверениям Кремля. Scene berlanjut ke pangkalan udara militer Rusia. Di sana kita berkenalan dengan Skip, salah satu anggota pasukan khusus BIR. Saat itu ia dan pasukannya sedang bersiap-siap dan menerima arahan dari komandannya untuk sebuah operasi rahasia di kota Tarkov. Komandan mereka mengatakan mereka akan diberangkatkan dengan helikopter pada pukul 23:50. Misinya adalah mencari bukti kegiatan ilegal Terra Group yang selama ini mereka sembunyikan. Dan perjalanan ini akan terasa panjang karena ada dua musuh yang mau tak mau harus pasukan BIR lawan, yaitu pasukan Yusek yang melindungi Terra Group dan pasukan SCAF, kelompok militer setempat yang mengendalikan wilayah Tarkov. Чем в реальности занимается этим рейд? Войсковой операции внутри нашей страны. Это долбанный Тарков.
Lanjut, komandan mereka melarang anggotanya untuk mengaktifkan handphone mereka kecuali dirinya. Dan 4 jam sebelum berangkat, mereka semua diperbolehkan untuk menemui keluarga mereka masing-masing. Tapi setelah itu harus kembali ke pangkalan sebelum waktu keberangkatan. Karena jika ada yang terlambat, maka ia harus menyusul dengan berjalan kaki. Опоздавшие на борт будут догонять пешком. Наш вылет в 23:50. До погрузки на борт еще 4 часа. Знают все, на базе никаких мобильных. Setelah di briefing komandannya, semua anggota pasukan pun bubar untuk pulang dan pamit ke keluarga mereka. Terlihat Skip pun telah berada di rumahnya dan sedang mengemasi barang-barang bawaannya. Sekalian ia juga pamit ke istrinya. Namun bukannya mendukung tugas besar negara, istri Skip malah marah-marah dan mengancam akan meninggalkan Skip jika Skip masih nekat berangkat untuk berperang. Skip yang tidak mempedulikan ancaman dari istrinya, ia pun tetap berangkat. Setibanya di pangkalan militer, Skip kaget. Ia diberitahu jika komandannya telah memajukan keberangkatan pasukan Regu Bir. Мужики, а где бировская группа? Skip sempat heran kenapa ia ditinggalkan padahal ia merasa tidak terlambat. Untuk itu ia pun bergabung dengan regu cadangan pasukan Bir. Tak lama kemudian, Skip dan pasukan cadangannya diperintahkan untuk terjun ke kota Tarkov mencari regu pasukan Bir yang pertama berangkat tadi. Karena diinfokan komandan Skip dan pasukannya hilang komunikasi dengan markas. Lokasi pabrik tua yang terbengkalai milik Terra Group menjadi tempat utama bagi Skip dan pasukannya mencari keberadaan komandan serta pasukannya. Di saat sedang mengintai, mereka melihat seorang anggota SCAF atau kelompok militan lokal berada di sana sedang menggeledah barang-barang milik seorang anggota USEC yang sudah tewas. Tak ingin keberadaan mereka ketahuan, laki-laki tua itu pun ditembak oleh Skip. Минус. Merasa sudah aman, Skip dan pasukannya kembali mengatur posisi persembunyian mereka dan akan mulai bergerak ke target berikutnya. Setelah beberapa saat, Skip diberitahu rekannya jika laki-laki yang ia tembak tadi telah menghilang. Dan tak lama kemudian mereka pun mendapat serangan dari kelompok SCAF. Pasukan USEC yang mendengar ada keributan di lokasi pabrik tua segera datang ke sana dengan jumlah anggota pasukan yang cukup banyak. Kontak senjata pun pecah dan tak terhindarkan antar sesama pasukan tentara bayaran. Твою мать. Демон. Пойму, только ленивый не услышит. Через железку! Готов! Подбавей! Чешите к нам! Мужики, ну где вы там? Тут уже! Пошел, пошел, пошел! Свои! Ну-ка! Держу, пошел! Работаю! Все в укрытие! Открытие! Стой!
Готовьтесь отходить. Пока на подстволах не накидали. Ранником? Кого не зацепило? Сев, ты как? Маус нормально. Ворон в порядке. Блин, мужики, Демон, все. Встать можешь? Все онемело. Dalam baku tembak tersebut, satu orang rekan Skip tewas di tempat setelah terkena ledakan RPG. Situasi yang tidak memungkinkan serta mereka kalah dalam hal persenjataan berat, Skip dan pasukannya pun mundur sembari terus waspada dengan keadaan di sekeliling mereka. Маркиз, это выдр. Нужно проверить еще пару резервных точек. Походу, Скиф оказался прав. Не расгоняйтесь, место открытое. Singkat cerita, Skip dan pasukannya tiba di salah satu bangunan fasilitas administrasi Polikim dan kompleks perumahan milik Terra Group. Untuk menyisir bangunan tersebut guna mencari jejak komandan Skip dan anak buahnya yang hilang kontak sebelumnya, Skip memutuskan untuk membagi menjadi dua tim. Skip dan dua orang rekannya menyusup masuk ke dalam bangunan dari pintu belakang, sedangkan sisa rekannya akan berjaga di luar untuk memberikan tembakan pelindungan nantinya. Belum lama menyusup masuk ke dalam gedung bangunan, tiba-tiba mereka mendapat tembakan dari anggota SCAF yang sudah berada di sana terlebih dahulu. Yang tak berselang lama kemudian disusul pasukan Yusek dari bawah, sehingga kontak senjata pun pecah lagi. Lagi-lagi Skip dan pasukannya pun harus mundur dari medan pertempuran. Untuk sementara waktu mereka beristirahat di salah satu bangunan titik kendali area pabrik Polikim di ruang perpustakaan. Di saat sedang beristirahat, Skip menggeledah isi ransel milik seorang anggota Yusek yang sudah tewas. Dalam tas tersebut, Skip menemukan handphone yang berisi rekaman pembantaian karyawan lab Terra Group oleh pasukan Yusek. Dan hanya satu saja yang dibiarkan hidup karena bertanggung jawab menjaga sebuah koper yang berisi dokumen rahasia milik Terra Group. Dalam rekaman tersebut juga terlihat komandan Skip dan anak buahnya terlibat baku tembak di sana saat penyergapan. Namun sayang, komandan Skip dan semua anggotanya tewas di tangan pasukan Yusek. Это же мои парни. Это что, моряк? Мой старший. Terjawab sudah kenapa regu pertama pasukan Bir hilang kontak dengan markas, karena mereka semua telah tewas. Kini Skip dan rekannya harus mendapatkan koper berisi dokumen rahasia Terra Group tersebut. Karena itu satu-satunya bukti kejahatan Terra Group. Selain itu juga Skip dan anggotanya yang masih tersisa pun bertekad untuk melakukan misi balas dendam ke pasukan Yusek atas kematian regu pertama pasukan Bir.
Keesokan harinya mereka semua mendatangi bangunan fasilitas Polikim di kota Kharkov yang diketahui tempat tersebut markasnya pasukan Yusek. Sebelum melancarkan aksinya, mereka pun kembali memeriksa persenjataan mereka, mengecek amunisi yang masih ada, memastikan lagi radio komunikasinya berjalan dengan lancar, lalu yang terakhir membagi tugas masing-masing anggota. Dan setelah itu operasi penyerbuan pun dimulai. Этажи, у нас пока все чисто. Ответ, мы идем к тебе. Живые! Нижний лестницу наверх! Пошел! Держи слева! Иди направо! Туда! Направо! Обманула! Hicks, complete! Dalam pertempuran yang berlangsung cukup lama dan sengit tersebut, hanya menyisakan Skip dan satu orang anggota pasukan Yusek yang diketahui bernama Meg yang masih selamat. Pertempuran mereka ternyata belum berakhir. Kelompok Skav yang mengetahui ada keributan di sana segera datang dan langsung menyerang keduanya hingga masuk ke dalam hutan. Untuk mengakhiri serangan tembakan dan kejaran dari kelompok Skav, Meg dan Skip pun bekerjasama untuk menghabisi mereka semua.
Setelah berhasil mengatasi kelompok Scarf, keduanya pun pergi ke salah satu bangunan untuk bersembunyi dan beristirahat sejenak. Di sana Mac membantu mengobati luka Skip dan setelah itu Mac pun pergi ke kursinya untuk tidur. Skip yang belum tidur lalu mengaktifkan handphonenya dan membuka pesan. Ia kaget ternyata komandannya mengirim sebuah pesan penting ke handphonenya saat sebelum berangkat ke Tarkov. Jadi ceritanya setelah Komandan Skip memberikan arahan ke anggotanya tadi, istri Skip mengirim pesan ke komandannya untuk disampaikan ke Skip. Karena saat di pangkalan, Skip maupun anggota lainnya dilarang mengaktifkan handphone kecuali komandannya. Pesanan tersebut berupa video rekaman istri Skip yang memberitahu jika saat ini istri Skip sedang mengandung anak pertama mereka. Istrinya ingin rujuk kembali hidup bersama Skip dan akan menunggu kepulangan Skip dari Tarkov. Прошлый раз совершила большую глупость. Настоящей семьей. Мы будем ждать тебя. Dan terjawablah kenapa Skip ditinggalkan oleh komandannya saat keberangkatan di awal tadi. Karena komandannya ingin Skip dan istrinya bersatu lagi dan hidup bahagia bersama dengan calon sebuah hati. Namun takdir berkata lain. Setelah melihat pesan dari handphonenya, Skip lalu mendekati Mac yang sedang tertidur. Skip dan dia menggeledah ransel milik Mac yang ternyata berisi koper dokumen rahasia Terra Group yang mereka cari selama ini. Singkat cerita, keesokan harinya Skip mendatangi pelabuhan wilayah laut militer swasta Expil di kota Tarkov. Tempat tersebut dijaga ketat oleh pasukan tentara Rusia yang telah memblokade wilayah tersebut dan satu-satunya gerbang untuk keluar dari kota Tarkov. Tujuan Skip tidak lain adalah keluar dari kota Tarkov agar segera bisa pulang ke rumah menemui istrinya. Namun kedatangan Skip di sana rupanya tidak diterima. Вода мокрая! Вода мокрая! Продуктов пожарных. Если это русская, ехай нахуй. Да русские, блядь! Пароль проверьте! Пошел, пока не ебали. Ну вас нахуй! Походу придется навести. Tak kehabisan akal, Skip lalu pergi ke pos perdagangan wilayah laut Ogrizok. Ia datang ke sana untuk mendapatkan tiket keluar dari kota Tarkov dengan menukarkannya dengan koper dokumen rahasia milik Terra Group. Tapi rupanya pemimpin di sana tidak tertarik dengan tawaran dari Skip, yang kemudian ia pun diusir pergi dari sana. Setibanya Skip di satu tempat, ia kepergok oleh Mac yang melihatnya sedang memegang koper Terra Group. Mac lalu memarahi dan meminta Skip menyerahkan koper tersebut padanya. Mac memberitahu bahwa koper tersebut berisi dokumen rahasia kejahatan semua eksperimen bio Terra Group. Terra Group ingin melancarkan kekacauan terkendali dan kota Tarkov hanyalah permulaan saja. Skip juga mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk mendapatkan koper tersebut sebagai bukti kejahatan Terra Group dan akan diserahkan ke pemerintahan Rusia. Tapi Mac tidak setuju. Jauh-jauh hari sebelumnya ia punya rencana besar yang lebih baik, yaitu menyerahkan koper tersebut ke media independen agar dunia tahu tindakan ilegal Terra Group dan dapat mengakhiri kekacauan besar di kota Tarkov. Dan inilah alasan Mac keluar dari pasukan Yusek dan mencuri koper tersebut. Ia ingin membuat kota Tarkov damai kembali. We can try to get away from Tarkov and hand off this shit about Terra Group to Independence. Contains classified documents about all the bio experiments. Слышь? You decide. Singkatnya, Skip dan Mac pun kembali bekerja sama. Keduanya bergerak mendatangi pos perdagangan wilayah laut Ogrizok. Tujuan keduanya ke sana hanya untuk mendapatkan tiket keluar dari kota Tarkov dengan cara kekerasan. Эй, Майк, ты уже на месте? Значит так. Прицеп стоит для тебя справа. Go right, Майк. Go right, go right. Андертрак, Майк. Там разберешься. Так, все, Майк, давай, вали. Berhasil melumpuhkan semua penjaga, Skip lalu mengambil ID card milik salah satu penjaga, yang akhirnya keduanya baru menyadari mereka semua bagian dari orang-orang Terra Group. Untuk membersihkan waktu, Skip dan Mac segera pergi dari sana dan langsung mendatangi pelabuhan wilayah laut militer swasta Expil. ID card yang mereka ambil tadi akan keduanya gunakan sebagai akses tiket masuk dan keluar dari kota Tarkov. Namun pemimpin di pos perdagangan wilayah laut Ogrizok menyadari jika ID card milik mereka telah dicuri.
Ia pun segera menghubungi Terra Group dan melaporkan kejadian tersebut. Приходил человек, хотел приобрести билет из Таркова на Большую Землю в обмен на ваш утерянный багаж. Akhirnya Skip dan Mike pun berhasil masuk ke dalam pelabuhan setelah melewati beberapa pemeriksaan berlapis. Di sana keduanya lalu dikawal pasukan tentara Rusia untuk menuju ke kapal keberangkatan. Tapi tak lama kemudian terdengar seorang sniper dari penjaga di sana tertembak oleh seorang tak dikenal dari luar pelabuhan yang disusul dengan serangan mortir sehingga kontak senjata pun pecah kembali. Nah, ternyata guys, yang melakukan penyerangan tersebut adalah kelompok SCAF yang dibantu oleh pasukan Black Division, pasukan elit di atas pasukan Newsec lagi yang disewa oleh perusahaan Terra Group. Karena adanya laporan, maka pasukan Black Division ini datang ke sana untuk mengambil kembali koper milik Terra Group dari tangan Skip. Dalam pertempuran tersebut, Skip dan Mike tewas di tangan pasukan Black Division. Keesokan harinya diberitakan bahwa 24 jam terakhir telah terjadi pertempuran hebat dengan menggunakan senjata berat di pelabuhan perbatasan kota Tarkov. PBB pun mengadakan pertemuan darurat atas eskalasi lain di wilayah Norfolk dan menyatakan sangat khawatir dengan konflik senjata tersebut. Namun dari pihak pemerintahan Rusia meyakinkan masyarakat internasional kalau situasinya di bawah kendali mereka. Pernyataan pemerintahan Rusia tersebut diragukan oleh komando pasukan PBB yang ada di kawasan tersebut. Dan filmnya pun selesai guys. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir.
Mohon dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentar jika videonya menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.